Shalom keluarga damai yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Samas edisi 15 Desember 2022. Sebelum merenungkan sebagian firman ini, mari kita menundukkan diri dan berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon pertolongan Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman yang kami baca pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang yang menumpang kapal pesiar dan membayar sangat mahal untuk beberapa hari pelayaran. Dia berencana menghemat karena uang tabungannya sisa sedikit saja. Lalu dia membeli sekaleng biskuit untuk dibawa naik ke kapal pesiar. Beberapa hari berlayar dia hanya makan biskuit dan minum air. Perutnya masih belum kenyang, tapi dia menghemat supaya cukup sampai selesai berlayar. Sementara itu dia melihat banyak sekali makanan yang dihidangkan di restoran kapal tersebut. Air liurnya menetes setiap kali dia melihat hidangan mewah yang lezat itu ditata di meja makan setiap hari. Akhirnya suatu hari dia tidak tahan lagi dan mengumpulkan sisa uang yang dibawanya. Dia tersungkur di depan petugas restoran kapal, memohon diizinkan untuk makan makanan enak-enak tersebut. Koki kapal tentu saja heran dengan kelakuan Bapak ini. Dia bertanya, Bapak, apakah Bapak sudah membeli tiket kapal? Oh, tentu sudah. Lalu dia menyebutkan nomor kamarnya. Loh, ya kalau begitu Bapak boleh menikmati semua hidangan makanan yang disediakan di ruang makan ini. Harga tiket yang Bapak bayar sudah termasuk makanan yang ada dihidangkan di sini. Wah, Bapak ini melongo menyesali kebodohannya. Karena sudah berhari-hari dia makan biskuit dan menelan air liurnya. Padahal dia boleh makan sepuasnya. Betapa ruginya, karena dia sudah berhari-hari tidak tahu bahwa dia juga berhak makan makanan yang lezat di kapal pesiar itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, rupanya jemaat Yahudi di Galatia berlaku seperti Bapak tadi. Mereka berbuat seolah-olah masih dalam perhambaan hukum Taurat, sebab hukum moral telah begitu memenjarakan orang Yahudi dengan segala peraturan-peraturan dan legalismenya, sehingga membuat mereka selalu merasa bersalah dan merasa tidak cukup. Padahal Allah sudah menyediakan anugerah keselamatan yang cuma-cuma dalam Kristus Yesus. Orang Yahudi gagal melihat belas kasihan Allah. Mereka menolak tangan yang diulurkan untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, mereka mulai kembali pada aturan-aturan ketat demi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena tegar tengkuknya, mereka justru suntuk, takluk, dan terkekang mengikuti hukum moral, ritual, dan tata cara beribadah.
Beberapa penafsir juga menyimpulkan bahwa rabi-rabi dan pemimpin agama Yahudi pada waktu itu juga menambahkan aturan-aturan lain yang ketat, sehingga semakin sulit untuk merdeka dari tekanan beban yang menyesakkan dan menyakitkan. Alih-alih menerima anugerah secara cuma-cuma, mereka malah kembali berpaut pada usaha sia-sia dalam aturan-aturan hukum Taurat. Sehingga penulis Galatia mengibaratkan hukum Taurat itu mengurung mereka, memenjarakan mereka. Mereka tidak mau percaya bahwa hanya dengan anugerah saja mereka dapat diselamatkan. Selain kata mengurung di ayat 24, disebutkan hukum Taurat juga disebut sebagai penuntun atau dalam bahasa aslinya paidagogos, bisa diartikan sebagai pendidik atau trainer atau pengantar. Didikan apakah yang dilakukan oleh hukum Taurat? Yang pertama, Tuhan menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa seberapa kuat usaha mereka untuk kerja keras mentaati hukum Taurat mereka tidak dapat mencapai standar kekudusan Allah. Semakin berusaha, semakin kelihatan kalau manusia gagal dan semakin takut akan hukuman dan kutukan dosa. Sehingga pada satu titik mereka akan mulai sadar bahwa tidak ada harapan kecuali mencari jalan yang lain sampai akhirnya bertemu dengan kasih karunia Kristus. Yang kedua, dengan ajarnya upacara pembasuhan dan kurban-kurban yang terus-menerus dilakukan, hukum Taurat menyadarkan manusia akan keberadaannya yang kotor dan terus-menerus berdosa. Kurban dari binatang yang dimaksudkan untuk menggantikan posisinya sebagai orang yang berdosa semakin membuat manusia sadar bahwa dirinya membutuhkan penebus yang sejati untuk membebaskan mereka dari dosa. Hukum Taurat menuntun manusia melihat kepada Kristus sebagai kurban yang sesuai, tepat, dan sempurna. Bukan seperti binatang-binatang yang mereka kurbankan. Selebihnya, hukum Taurat adalah sebuah kekang rasa takut kepada Tuhan, sebuah pendorong untuk membetulkan kelambanan kita, ajaran, teguran, dan perbaikan instruksi. Selebihnya, ketika seseorang sudah menjumpai iman yang benar dalam Kristus, maka selesailah tugas hukum Taurat sebagai paidagogos, pembimbing atau pengantar anak yang bersekolah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, keengganan seseorang untuk menerima uluran tangan kasih karunia Tuhan memang nyata. Ada orang-orang yang begitu takut dan tidak percaya bahwa kurban dari Kristus cukup untuk mengampuninya. Beberapa orang yang saya temui masih tetap kekeh ngotot bahwa kita harus berbuat ini dan itu supaya selamat. Sehingga ketika dikabarkan bahwa cukup hanya dengan percaya saja, mereka masih juga ragu dan tidak mau mengambil langkah iman tersebut. Pada akhirnya mereka kembali kepada ritual-ritual, aturan-aturan, dan etika serta mengandalkan perbuatan baik atau karma-karma yang menyebabkan mereka tidak dapat merasakan anugerah dan belas kasihan Allah dalam Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang kami peroleh dalam Kristus Yesus. Berikanlah hati yang penuh kasih, agar kami dapat menjangkau memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Kepada orang-orang yang masih belum dapat memahami akan rencana dan belas kasihan Tuhan dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.